Podcast TCPM. Gaul tanpa ngebul, sehat tanpa sebat. Kalau dipikir-pikir kan sebenarnya beberapa orang mungkin bingung ya, teman-teman penonton mungkin bingung. Kenapa kok udah diregulasi, akhirnya industri rokok pindah ke internet, diregulasi, cari cara lain lagi. Udah misalnya rokoknya dilarang, ganti ke rokok elektrik. Kenapa sih Bun sebenarnya pesan terselubung apa sih sebenarnya yang industri rokok sembunyikan sehingga kita ini kok harus kayak gini gitu? Sampai mungkin ini sih dampaknya, kan tadi ada berbagai macam jenis rokok nih, rokok elektrik, rokok biasa gitu. Nah itu sebenarnya kayak kalau di anak muda itu yang sebagai target industri rokok teman-teman semuanya, itu gimana sih kayak industri rokok ini sebenarnya memetakan gitu Bun? Kayak ini nih tergantung tingkat pergaulan mereka nih, tingkat pergaulan anak muda nih kalau pakai rokok elektrik maupun rokok yang biasa gitu. Ada nggak sih istilahnya gimana mereka memetakan itu sih ya? Pertanyaannya berat ini, karena saya bukan industri rokok. Iya, tapi kira-kira jadi karena itu kalau di kita di teman-teman kita itu dari outsider. Iya, dari outsider. Sebagai punya teman-teman yang mereka mempertimbangkan gitu kan. Pertanyaannya berat banget ini yang ini, karena saya bukan industri rokok, tapi mungkin ya. Dengan sumber daya mereka yang tidak terbatas gitu ya. Yes. Mereka akan mencari cara apapun, celah sekecil apapun, mencari kesempitan di dalam kesempatan. Dengan bentuk yang semakin tidak rokok kan, dengan bentuk yang semakin tidak rokok kan, berarti kayak flash disk gitu kan. Dengan mempengaruhi bener kayak nggak lagi flash disk sekarang orang tuh. Iya betul. Iya Bun. Jadi ada cerita lucu Bun kalau di anak muda gitu yang sekarang pakainya rokok elektrik gitu, kayak orang tuanya tuh nggak ngerti kan kalau itu mungkin rokok, tapi dikiranya flash disk kan. Ada asap itu, wah itu ada apa kak gitu, dikiranya itu bukan rokok asap yang seperti rokok asap pada umumnya gitu. Taunya flash disk kan, beneran flash disk dimut sama dia tuh. Keluar asap udah Selucu itu kesetrum ya. Dan itu kejadian gitu. Jadi kayak semakin blurry gitu loh, apa sih sebenarnya rokok dan enggak rokok gitu. Menurut Bunda gimana Bun soal itu? Soal yang mana tuh? Soal tadi tuh pesan terselubung apa yang misalnya kenapa sih harus lewat industri? Kenapa sih harus iklan? Kenapa bentuknya juga makin karena iklan itu paling banyak mempengaruhi anak-anak untuk menjajal merokok gitu. Lewat film juga ya? Lewat film, apapun, lewat media apapun itu iklan tuh paling besar pengaruhnya untuk mempengaruhi anak-anak merokok. Gitu. Selain di samping juga pergaulan. Dengan siapa dia bergaul itu juga. Dan style ya. Tapi yang paling mempengaruhi itu tentu saja iklan. Makanya kenapa industri rokok itu begitu pandai berkreasi, menggunakan segala cara, meneliti segala cara untuk mendekatkan mereka dengan anak-anak itu ya karena tujuannya untuk mengaruhi anak-anak itu, menstimulasi mereka untuk merokok gitu. Jadi memang kalau kita lihat risetnya memang banyak dipengaruhi oleh iklan berarti ya. Paling iklan, banyak promosi dan sebagainya. Tapi iya juga sih, maksudnya siapa gitu yang susah sekali untuk menolak banyak uang kalau memang even kita kekurangan duit terus tiba-tiba datang sponsor rokok nawarin ini silakan uangnya dipakai tapi produk kita masuk, susah bos nolaknya bos kayak gitu kan. Apalagi nih kalau lihat lihat di jalanan di billboard itu ditunjukin harga rokok. Iya betul sekali. Maksudnya itu betul. Harga rokok 16.000 dan mereka bisa ngitung per batang berapa. Betul. Malah kasih tahu jumlah batangnya segini gitu. Jadi orang bisa ngitung. Saya per batang ada yang 1.000. Nah, terus mereka juga menjualnya per batang juga. Iya, nah, ada yang khusus per batang, ada yang emang dialokasikan untuk anak-anak bisa menjangkaunya. Iya. Jadi kan bahaya sekali Bun. Itu juga makanya itu termasuk yang ingin diatur dalam revisi PP 109 supaya tidak boleh ada lagi penjualan rokok per batang. Yes. Jangankan yang per batang, yang rokok elektronik aja yang mahal, yang berbagai macam bentuknya aja mereka bisa mampu beli ya kan? Iya. Apalagi batang yang harganya seharga dengan sebungkus permen gitu. Iya, itu sama coki-coki mahalan coki-coki. beragam banget pilihan dari bentuknya juga mengelabui gitu kalau sekarang. Iya. Mending beli yang lain gitu daripada beli rokok gitu kan. Kalau beli coki-coki kan enak, kita jadi belum kalau selain iklan di mana di media sosial, di internet, di antara kita sendiri orang-orang itu juga menjadi humasnya perusahaan rokok sebenarnya. Para perokok itu ini aja nih sebats dulu deh istilah sebats itu bingung nih kalau nggak sebat yang lain sebat gitu nggak ngapa-ngapain gitu.
kan nggak keren kalau nggak sebat. Nah gitu itu kan. loh, salah satu hal yang juga saya sebelin Bun kalau kita ngomongin soal iklan rokok adalah sebenarnya rokok yang ditampilkan dalam iklan itu sangat berkaitan sama maskulinitas. Saya laki-laki tentu saja sering dapat stigma karena saya tidak merokok, dibilang nggak keren kalau nggak ngerokok gitu. Padahal kan banyak juga orang nggak keren yang ngerokok, teman-teman. Maksud saya itu, maksud saya itu tuh, kayak seolah-olah emang kalau nggak rokok nggak keren gitu kan, enggak. Nah tadi Nabila sempat nyinggung ya Bil soal kalau kita nonton ya Bun, Bunda termasuk sering nonton seri-seri film-film nggak? Karena kalau sekarang sih malah Enggak ya. waktunya udah capek banget. Trennya kan sekarang anak muda lagi sering Bun nonton-nonton kayak gitu Bun. Nah kalau kita nonton mayoritas film-film atau beberapa film-film blockbuster lah ya, seri-series yang juga lagi terkenal misalnya Peaky Blinders, Stranger Things, macam-macam film yang lain, rokok itu kan selalu diidentikan sama maskulinitas. Tokoh-tokoh kerennya kan selalu ngerokok. Thomas Shelby di Peaky Blinders kan ngerokok, mulutnya kan kebal-kebul Tuh sebat-sebat. keren dengan style yang juga oke gitu. Jadi Dan itu langsung nancep di kepikiran anak-anak kecil itu. Iya Bun. Sebenarnya seberapa bahaya sih Bun kayak gitu, misalnya propaganda rokok atau manipulasi rokok dalam film, dalam iklan-iklan mereka, seberapa bahaya sih Bun buat anak-anak Bun? Apakah misalnya potensi anak jadi semakin sering merokok gitu? Karena kan kita sering denial ya sama itu ya. Bukan gini, bukan hanya sekedar iklan rokok ya. Film adalah media yang paling efektif untuk mengiklankan sesuatu. Film, karena ketika film anak-anak itu nggak sadar ketika mereka disajikan role model di dalam film itu. Betul. Terus kemudian mereka mengikuti ceritanya, lama-lama mereka terprovokasi oleh peran utamanya. Nah, terus dari situ kok kayaknya keren nih. Nah, mereka mencoba ngikuti. Ikutin gayanya akhirnya. Film adalah media paling efektif dari semua untuk mempengaruhi anak-anak. Jadi Makanya nggak heran dulu tuh di beberapa bioskop masih ada, tapi walaupun sekarang kita udah kencang, udah di DKI sangat saya kencang, udah kencang. sangat kencang. Iklan rokok ada di bioskop. Iya. Sebelum diputarin film pasti ada iklan rokoknya dulu. Nah itu yang selama ini kita perjuangkan, karena ya paling gampang sebelum nonton film anak-anak tuh ada iklan lucu banget nih ya rokoknya gitu kan. Filmnya Minions lagi kan. Waduh, film anak ada iklan rokok bisa. Dan ini ya sebenarnya saya tuh agak sedih loh sebenarnya kalau dengan di pemerintah sendiri ini kan tidak kompak ya. Oh, Pemerintah sendiri kan masih menganggap yang pemerintah yang di sektor keuangan pasti mereka akan lebih senang kalau dapat pendapatan dari itu. Ketika kita merevisi PP 109 itu kan udah umurnya udah lama banget itu perjuangannya. Itu dihalangi oleh kementerian-kementerian yang berurusan dengan keuangan. Kementerian Tenaga Kerja urusannya dengan sumber daya manusia, alasannya nanti bisa menghapuskan tenaga kerja. Kemudian Kementerian Pertanian nanti bisa membuat para petani-petani itu kehilangan pertanian mereka, tembakau mereka. Terus Kementerian Perekonomian, banyak kementerian urusannya dengan perekonomian. Nah tadi saya tuh sempat membaca, saya tuh sedih gitu loh dengan bahasa yang digunakan oleh kepala bea cukai setempat. Jadi dia, saya tadi membaca sebuah berita itu kejadian di Bandung, dia cerita tentang pendapatan meskipun dihambat nih gitu kan, meskipun dihambat pendapatan cukai dari rokok elektrik itu meningkat karena mereka semakin kreatif. Saya bingung dengan bahasa mereka, dia dengan enak sekali menyebutnya ini adalah kreativitas anak muda dalam membuat iklan. Dan dia bangga sekali, dia justru ingin mendukung gitu loh. Saya bingung ini bagaimana sih cara mikirnya gitu kan. Jadi seolah-olah kalau kata yang ditimbulkan kreativitas kan konotasinya seolah-olah positif gitu. Iya gitu. Padahal ya. Jadi itu strategi cara untuk tetap bertahan gitu ya. Tapi mungkin itu kalau sebenarnya kita pingin banget nih mendukung revisi PP 109 ya. Nah kalau menurut Kak Isti itu kan tadi kalau misalnya urusannya dengan undang-undang gitu. Tapi kira-kira ada nggak sih strategi atau taktik lain gitu yang bisa kita lakukan sebagai anak muda? Sebagai anak muda. Ya. Sebagai anak muda sih bisa sih, selain
ini kan tatarannya di tingkat level kebijakan Iya, ya, kalau level kita kebijakan. merevisi PP Yes. 109. Di tingkat anak muda tentu saja ada gerakan anak muda kan untuk pengendalian tembakau. Iya. Kalian apalagi ini Muhammadiyah gitu ya, Muhammadiyah itu kan punya potensi yang sangat besar. Kalian punya sekolah-sekolah Muhammadiyah yang banyak sekali. Buat gerakan anak muda. Dan itu juga udah pernah diomongkan oleh Menteri Kesehatan Iya. Budi Sadikin waktu itu. Dia bilang jangan hanya mengandalkan dari kami aja nih, tapi juga anak-anak muda ini tolong kalian membuat gerakan anak muda untuk pengendalian tembakau. Ayo sama-sama belajar apa itu bahayanya merokok, apa itu berkreasi tanpa harus melibatkan industri rokok gitu. Betul. Tetap bisa healing tanpa rokok. Tetap bisa healing tanpa rokok gitu. Dan yang paling penting buat anak muda ya bukti bahwa bisa kok kita keren tanpa harus merokok gitu. Buat gerakan. Iya, karena kan orang-orang keren di sekeliling kita kan tidak merokok gitu. Banyak kok yang kayak gitu. Sebutlah misalnya siapa Nabila. Siapa ya? Banyak youtuber kalau misalnya kita lihat ya Panji itu. Panji. Ya. banyak lah yang maksudnya kalaupun akhirnya merokok sudah berhenti gitu. Banyak juga band-band gitu ya, beberapa band yang kayak musisi yang Aja tidak influencer yang tidak menerima iklan dari yang rokok tidak, atau sponsor dari iya, rokok. yang janjian juga tidak merokok, ajak mereka untuk membangun kesadaran anak-anak itu bahwa bersama-sama kita membuat gerakan Yes. berhenti merokok. Setahu saya band yang menolak industri itu ya No Stress. Respect untuk No Stress. Emang kalau dipikir-pikir Bun, sebenarnya kan itu yang perlu orang tahu ya, bahwa orang kan sering nanyain emang apa sih pentingnya iklan rokok, apa sih pentingnya, kenapa sih aktivis tobacco control kayak kita gini harus terlibat gitu, atau misalnya harus ngurusin iklan rokok yang kalau menurut industri rokok enggak kok, penjualan kita sama-sama aja kok gitu. Nah kan ada Bun biasanya reply atau balasan dari industri rokok ketika bilang bahwa regulasinya dibatasi, mereka bilang bahwa iklan baliho yang kita pasang itu tidak berpengaruh signifikan terhadap penjualan rokok. Nah, menurut Bunda kayak gimana Bun soal fenomena itu? Iklan yang dipasang, Jadi industri rokok kan sering itu nge-reply, ya iklan kita banyak tapi kan ya udah penjualannya gini-gini aja gitu. Emang bener Bun kayak gitu Bun? Kalau menurut Bunda gimana? ya itu kan cara mereka ngeles. Sebenarnya kan cara mereka ngeles. Buktinya adalah iklan adalah tempat paling cepat mempengaruhi orang-orang, menstimulasi anak-anak untuk merokok, menjual selain pergaulan. Tapi yang paling cepat adalah iklan. Yang ada di mana-mana banget. Yang ada di mana-mana. Mereka bila berbicara seperti itu, bila berbicara, tapi mereka kan melakukan beriklan dengan berbagai macam cara, bukan hanya di baliho. Tapi mereka juga beriklan di internet. Jadi berbagai kesempatan celah-celah yang belum tersentuh oleh kebijakan, mereka lakukan. Sikat gitu. Mumpung banget nih belum direvisi gitu kan. Mumpung belum merevisi nih, kalaupun nanti direvisi kita gagalkan. Nah, berbagai macam cara itu. Propaganda itu gitu ya. Apa sih kayak saya di antara semua obrolan ini sebenarnya kayak saya paling kesel yang tadi sih, bahwa apalagi kalau kita nonton seri-series itu kan akhirnya yang dicitrakan adalah ya kalau ngerokok pasti orang ngerokok pasti keren gitu. Orang ngerokok pasti punya temen. Ya kan biasa kan kalau ada nongkrong nggak ngerokok, malah kita yang disuruh minggir gitu. Atau Padahal kan enjoy life gitu ya. Kayaknya enjoy. Dan mereka banget masuknya nih. di web series kan. Iya, Itu yang paling sementara yang lagi tren sekarang kan yang web series itu. Jadi mikro influencer itu dipergunakan untuk kepentingan rokok gitu. Jadi mungkin emang nggak secara langsung gara-gara lihat iklan nih makanya pengen rokok gitu. Itu kan gak secara langsung kayak gitu ya. Tidak. teman-teman semua, tapi pelan-pelan gitu. terstimulasi masuk pelan-pelan gitu kan. Makanya saya bilang tadi rokok ada media film adalah media yang paling efektif dari semua media untuk mengiklankan. Sama kayak gini gak sih Bun, semenolak-menolaknya kita dengan baliho-baliho DPR yang ada di jalan, kita pasti ingat bahwa oh orang ini nyalon gitu. Sama kayak gitu mungkin. Seacu-acunya kita sama iklan rokok, Tapi hanya ini nyantol di kepala. inget pasti sama rokoknya apa, harganya berapa, dengan baliho yang mungkin lebih keren daripada calon rakyat ya. tagline-nya Calon- apa gitu. Wakil rakyat. Jadi gitu. orang ini lebih percaya ini ya, rokok ketimbang memilih wakil rakyat. Kata kita gini, ini ada salah satu yang kalau kamu bicara soal wakil rakyat gitu. Mungkin dulu kita pernah kan tahun 2010
kita boleh sebut nama nggak sih? Jangan Bun, Oh, jangan ya. jangan Bun, tolong Bun. Ada wakil gubernur di salah satu daerah di Jabodetabek Kayak saya tahu nih. yang muda. Ya. Dan dia beriklannya dari mana? Dari internet. Semacam dalam bahasa yang relate dengan anak muda sehingga menyasar pemilih muda, pemilih pemula. Walaupun kita misuh-misuh gitu kan, apaan sih ini gitu kan. Tapi ya Ingat juga kan? ingat juga gitu loh, nyantol. Sama kayak kalau produk mungkin boleh ya, sama kayak menolaknya kita menolak iklan Tokopedia, Shopee COD, kita inget jinglenya men. Inget kita jinglenya gitu. Ingat keasikan mereka tuh ada di dunia ini dan asik gitu. Nah mungkin itu kali ya yang harus teman-teman ambil precaution kali ya Bun, bahwa semenolak-menolaknya bahwa dan tidak menganggap penting iklan rokok itu, sebenarnya dia pelan-pelan masuk ke dalam kepala kita gitu. Dan karena tahu kita adalah target, normalnya karena tahu kita target harusnya kita lawan. Iya nggak sih? Bener nggak sih? Apalagi kalau kita nggak menyadari ya teman-teman, buat teman-teman yang menyadari bahwa itu betapa bahayanya buat generasi kita gitu ya. Gitu. Nah tadi kita udah banyak ngomong ini soal iklan, promosi, sama sponsorship nih, betapa mereka sangat lihai dan menawan gitu ya mainnya gitu. Nah sekarang nih kalau sebelum kita ntar mungkin mengakhiri obrolan ini yang sangat seru, itu mungkin ada nggak sih harapan dari Kak Isti? Kalau saya bicara harapan, tentu saja saya berharap kita bisa memenuhi target mengurangi perokok pemula ya, bisa menurunkan prevalensi perokok pemula yang sekarang aja targetnya udah semakin kecil itu, semakin diturunkan targetnya karena susah sekali dicapainya. Tapi yang penting adalah kita juga jangan ikut-ikutan menjadi humasnya perusahaan industri rokok. Kadang-kadang orang tua tanpa sadar kita melarang anak kita merokok, tapi dia sendiri masih merokok. Ya. Nah, itu juga dia beriklan loh, dia beriklan ke anak-anaknya. Nah, bagaimana anak-anaknya mau berhenti merokok? Tidak mencoba merokok kalau untuk tidak ikut-ikutan orang tuanya lah. Yes. Kalau orang tuanya aja merokok, kamu tuh jangan merokok tapi sambil ngerokok. Gimana coba? Gak bisa. Susah lah. Yang dicontoh anak-anak itu siapa sih? Nggak apa-apa. Orang tua. Ibu nggak apa-apa. Aku masih muda. Kalau bapak udah tua, memang udah waktunya ada sakit-sakitan. Gitu. Gitu. Ya kita kasih contoh yang baik lah sebagai orang tua. Ya bener banget, makasih banyak ya Bun soal harapan-harapan ini. Saya sih tadi dalam hati aminnya kenceng banget sih. Kedengeran nggak amin? Oh enggak ya, sorry. Sekaligus doa ya, semoga kita nggak jadi seperti itu ya. Ingatlah yang penting kita itu ada generasi emas yang katanya kita ada bonus demografi itu 2045. akan omong kosong, apalagi nanti 2045 akan omong kosong kalau yang dilahirkan anak-anak yang dilahirkan dari orang tua itu dari janinnya dari 0 hari di usia janin dia itu dari ibu yang merokok atau ibu yang kena terpapar sebagai perokok pasif dari suaminya akan menjadi anak-anak stunting di besok. Bagaimana dia akan memimpin negara ini gitu loh di 2045 itu kalau dia sejak kecil udah terpapar stunting gara-gara kekurangan gizi waktu hamil ibunya gitu. Betul. Jadi sebenarnya banyak banget yang bisa kita obrolin dan banyak banget dampak yang mungkin kita nggak sadarin selain hanya mengutamakan kesenangan kita doang ya, untuk gaul doang, untuk bisa sebat. Rentetannya banyak sekali loh sebenarnya rokok itu. Masa iya harus baru punya temen kalau ngerokok? Masa kayak gitu? Masa iya harus ngerokok gitu dulu untuk dibilang keren? Banyak lah cara untuk keren. Tahan nggak tahan harus tahan, nggak ngerokok ya. Nah mungkin kayaknya itu kali ya. Aduh, kalau ngomongin itu kita bisa panjang banget, bisa ngomongin soal filmnya. Tapi kalau tadi stuntingnya juga. Iya, stuntingnya juga itu satu yang sendiri kan. Yang harus kita pikirkan bareng-bareng ya. Apalagi Bunda ngikutin nggak sih Bun di Twitter tuh sempat rame Bun. Apa? Diskusi soal itu bahwa ada yang bilang bahwa tidak ada lah orang tua yang sebodoh itu mengabaikan gizi anaknya demi membeli rokok. Nyatanya begitu tadi. Dari laporan BPS menunjukkan bahwa beras adalah pengeluaran nomor 2 terbesar kedua, beras, tapi kemudian berikutnya adalah rokok. Nah, pengeluaran orang tua berikutnya adalah rokok. Jadi kebutuhan gizi yang lainnya tidak terpenuhi. Yes. Apalagi sekolah.
Nah, maksud saya itu tuh. Lagi sekolah makin mahal ya, saudara-saudara. Jadi kalau itu menurut saya sih ya, ini personal sekali. Menurut saya kenapa ini jadi penting? Tahu iklan promosi rokok sedang memanipulasi kita penting. Karena kalau kita nggak sadar bahwa kita sedang dipengaruhi, kita nggak sadar sedang jadi objek, ya maka sepanjang itu pula anak muda akan dibayang-bayangi masalah kesehatan di masa depan gitu. Mungkin itu Semakin kali ya. banyak penyakit-penyakit paru-paru. Banyak loh yang saya temui orang-orang tua yang tidak bisa menyekolahkan anaknya tapi dia merokok. Ya. Beneran ini. Bahkan ada salah satu maaf ya dia agak panjang. Jadi Nggak apa-apa, saya punya anak asuh di sebuah panti asuhan. Si anaknya itu kami bareng-bareng, bukan hanya saya bersama teman-teman menggalang dana untuk mencarikan biaya memasukkan dia di kejar paket A loh, SD loh, jebol SD kelas 2. Ya. Tapi ketika kita berbicara video call sama ibunya lagi merokok. Ya Tuhan. Ya Tuhan. Anaknya itu jebol 6 tahun tidak sekolah, Aduh. kelas 2 tidak selesai, kelas 2 SD gak selesai, Iya. 6 tahun gak sekolah. Terus kita upayakan kejar paket A supaya dia bisa mengikuti masuk ke SMP. Yang iya betul. Waktu kita video call sama ibunya lagi merokok. Ya Tuhan. Yang padahal mungkin uang bulanan, uang 1 bulan beli rokok ini bisa buat bayar SPP gitu ya. Padahal kalau SD negeri man Nggak bayar gratis. juga. Iya, betul. Nah, Nah, oke. Wah, menarik banget obrolan kita karena ternyata seluk-beluknya nih dan juga lapisannya macem-macem banget teman-teman semuanya. Sobat TC ya. Gitu. Sobat TC, oh sobat TC. Iya, sobat TC. Temennya sobat Ambiar. Oke. Bunda, mungkin sebelum kita tutup, Ya, boleh dong Bun, sama teman-teman di penonton, kita sama-sama encourage orang untuk berhenti merokok dan terpengaruh dari IPS industri. Pakai kata-kata apa? Bebas, Bunda. Bebas. Apapun, mau pakai bahasa Thailand juga boleh, Bun. Jargon boleh. Boleh, Mau jargon yel-yel juga boleh. Pesan untuk anak-anak muda, Bun, untuk berhenti merokok, bebas, Bun. Saya nggak mau disebut menggurui, tapi ayo kita berhenti merokok. Suami saya kami berdua pernah melewatkan malam Lebaran Idul Fitri yang harusnya kita rayakan dengan sukacita. Kita rayakan di rumah sakit gara-gara suami saya kena serangan jantung dan hampir nyawanya lepas karena dia perokok berat. Jadi tidak perlu ancaman teman-teman untuk berhenti merokok. Berhenti saja sebelum itu terjadi. Berhenti, bukan ganti. Yes, itu dia maksudnya. Berhenti bukan ganti. Karena hidup cuma sekali loh ya. Tidak bisa hidup lagi. Hidup lagi nanti di akhirat. Kita kan bukan Mario Bros, kalah hidup lagi kan, nggak bisa kita kayak gitu. Oke, gitu sobat isi sekalian, apa cuap-cuap kita ya hari ini di episode kali ini. Gokil. Udah berapa lama nih kita udah ngobrol nih ya? Hampir sejam ya. Jam 40 menit mungkin ya. Mungkin ya 40 menitnya nggak kerasa ya teman-teman sekalian. Mungkin kayaknya itu dulu di episode kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk ikuti keseharian Bunda Isti, Kak Isti di sosial media. Nanti kita akan sertakan linknya di kolom description. Jangan lupa untuk ikuti terus aktivitas kami di TC IPM dan juga PPIPM gitu Tentu ya. saja, dan tetap ya teman-teman, setelah nonton video ini berhenti merokok, ingat bahwa kita bisa gaul tanpa ngebul dan kita bisa sehat tanpa sebat. Dan juga bagian dari nge-share ini juga bagian dari kampanye Tobacco Control Yo, gitu ya. Oke. itu aja mungkin. Terima kasih Bye-bye. Brilian, Nabila dan Kak Isti, pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.